Pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Jadi, Bapak Ibu Guru, dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka bukan berarti tidak ada tantangan yang kita tidak hadapi. Ya, tantangan yang pertama adalah peserta didik sulit untuk memahami materi di dalam kelas. Yang kedua, guru belum memanfaatkan model-model pembelajaran dengan inovatif dan kreatif materi yang diberikan. Yang ketiga, dalam implementasikan kurikulum Merdeka, guru belum mampu memaksimalkan teknologi dan memanfaatkan teknologi seperti ya kita lihat sekarang ini di zaman abad ke-21, begitu pesatnya teknologi yang ada. Dan yang keempat, pembelajaran yang masih berpusat kepada guru. Dengan masalah-masalah seperti ini, oleh karena itu hadirnya kurikulum Merdeka dapat bisa menjawab oleh karena pembelajaran berpusat kepada siswa dengan masalah-masalah yang ada. Selamat pagi. Pagi, Pak Guru. Ya, silakan duduk. Baik. Masih ada semangat? Masih. Masih ada semangat? Masih. Ya, baik, puji Tuhan. Oleh karena sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita selalu bersyukur dan bersukacita. Ya, anak-anak, kita akan mulai belajar, tapi sebelumnya itu seperti biasa memuji Tuhan dan berapa? Ya, puji Tuhan dengan pujian Yesus pokok 1, 2, 3. Yesus pokokkan kita laksana, timpalah di dalamnya. Yesus pokokkan kita laksana, timpalah di dalamnya. Yesus pokokkan kita laksana, timpalah di dalamnya. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus sekalian bersama-sama ya, doa Bapa kami ya. Oke, 1, 2, 3. Kami di surga, dikuduskan namamu, damai kerjaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam dosa, tetapi lepaskan kami dari dosa, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Pak Guru absen dulu. Kelas 82 ya. Barong? Iya. Beto? Danielo?
Diana, Dotis, Gerald, Indra, Carolina, Leonard, Nelsa, Obed, Wali, Rizky, Thomas, Urbanus, Yasmina, Yance, Yohanes, Julianus. Oke. Ya. Baik. Hari ini kita belajar tentang iman dan pengharapan. Ya. Iman dan pengharapan. Tujuan pembelajarannya kamu baca. Satu apa? Memahami makna iman. Dua, Menumbuhkan pengharapan. tiga, mengaplikasikan nilai iman. Indikator pencapaiannya adalah Menyembuhkan definisi iman. Yang kedua, menjelaskan harapan Kristen. yang ketiga, Menumbuhkan iman dan kehidupan. Kompetensi intinya adalah pertama, menghayati dan menumbuhkan nilai iman dan pengharapan dalam hidup. Yang kedua, memahami konsep iman dan pengharapan berdasarkan. Kristen Protestan. Yang ketiga, tindakan yang mencerminkan iman dan pengharapan dalam keseharian. Ya, materi yang perlu untuk kita belajar di hari ini adalah tentang yang pertama apa? Baca. Iman adalah keyakinan yang membawa kepada kebenaran. Yang kedua, Pengharapan adalah percaya akan janji keselamatan dan hidup kekal. yang ketiga, Ayat referensi Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Roma 16 ayat 11. Tuhan memberi yang mereka dan kebenaran. ya, baik. Iman dan pengharapan, fondasi kehidupan kekristenan. Jelas di dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita bisa merasakannya. Kalau disingkatnya seperti begitu ya. Iman adalah dasar apa? Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita percaya bahwa dia ada. Sebab apa? Kita mengalaminya dalam kehidupan kita sendiri. Gitu. Nah, apakah perlu iman? Pasti harus punya iman. Tapi iman yang benar, iman kepada siapa? Jangan sampai beriman kepada pohon-pohon desa yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa mengharapkan pertolongan dari pohon-pohon desa tersebut. Kan ada banyak kan? Banyak kan tidak? Ada banyak orang-orang di sini yang percaya bahwa ada pohon-pohon, ada gunung-gunung, ada lautan yang bisa memberikan kepada mereka kemampuan, bahkan kesehatan di saat mereka bekerja maupun di saat mereka sakit. Nah, kita Kristen tidak mengajarkan seperti begitu. Kalau memang iman adalah pilarmu dan Yesus Kristus kamu percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, maka yang dituntut adalah apa? Harus ada perbuatan yang nyata. Itu penting.
Kita sudah tidak percaya, kita sudah percaya kepada sesuatu yang memang betul-betul nyata, bukan gelap, bukan hal-hal yang tidak bisa mendorong kita. Kita sudah percaya kepada Allah yang benar, karena memang hanya satu Allah yang datang dari surga, yang datang mencari manusia dan menyelamatkan manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Yakobus katakan bahwa kalau ada iman harus ada perbuatan. Kalau kita beriman tapi tidak ada perbuatan yang baik juga, apa untungnya? Tidak ada untungnya. Kalau memang mau ada untungnya, yang bagusnya adalah harus ada iman dan harus ada perbuatan. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah contohnya. Kamu harus bisa jadi teladan yang baik. Ya. Karena itu dalam kehidupan orang percaya, kita sementara ada di bumi yang ada, yang kita ingat sekarang ini, perlu untuk memahami dengan baik dan benar bagaimana kita harus beriman kepada Tuhan yang benar. Beriman itu artinya begini, mempercayakan diri, berserah penuh kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi bukan hanya di mulut saja. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kita harus mempercayakan hidup kita, diri kita sepenuhnya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Benar, pun tidak salah. Benar, kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Berarti harus rajin sembahyang. Harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, harus rajin baca Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, firman Tuhan. Makanya ada pujian bilang apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Ya, intinya di situ. Bukan kita tetap di tempat. Kita harus bertumbuh dengan cara yang bagaimana? Ya, harus tunjukkan bahwa memang dasarmu itu sudah kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita harus bertumbuh semakin tambah besar seperti pohon. Kamu lihat toh, pohon itu tetap kecil. Lihat profil Pancasila itu, dia di belakang. Ya, lihat. Itu kan pohon kan dari kecil, baru dia terus bertumbuh. Kamu bukan bertumbuh badannya, tapi imanmu itu harus bertumbuh dengan cara yang bagaimana? Mempercayakan diri kepada Kristus dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, perhatikan teladan yang ditunjukkan, teladan iman ya, yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh iman. Ini kapal, kamu tahu, kapal yang besar di zaman dulu dibuat oleh Nuh. Oleh karena apa? Imannya yang sungguh-sungguh percaya akan firman yang disampaikan kepada siapa? Kepada Nuh. Karena Tuhan bilang apa? Akan datang air bah. Oleh karena itu kamu dan seisi rumahmu atau keluargamu bersiaplah membuat satu bata supaya kamu bisa selamat. Dengan iman, dengan betul-betul kepercayaan dia buat. Dan betul, nyata bahwa air bah itu datang manusia yang jahat musnah. Dan sisa berapa orang? Nuh dengan istri, ketiga anaknya dengan istri, dan sisanya adalah 8 orang. Juga setiap binatang yang ada di bumi ini semua juga berlindungan, aman selamat dalam kapal Nuh itu. Kita lihat juga Abraham, anak satu-satunya, sudah di usia tua,
Tapi Tuhan bilang apa? Bawa anakmu itu persembahkan kepada saya. Dan lu lakukan, Abraham lakukan kan tidak? Abraham lakukan itu. Karena itu Abraham dijuluki sebagai bapak segala orang beriman. Rasul Paulus, kita lihat ada surat-surat dalam perjanjian baru itu kan, Rasul Paulus menulis ada 13 surat. Ya, dia katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, dari tokoh-tokoh itu kita bisa belajar bahwa kau bukan main-main dengan apa yang mereka percayai. Mereka tetap setia dan taat meskipun itu susah. Buat kapal itu susah atau tidak? Susah. Terus bawa anak kandungmu sendiri di usia tua untuk dipersembahkan. Hati bapak siapa yang tidak menangis? Tapi Abraham lakukan itu. Karena apa? Dia yakin bahwa Tuhan yang memberi. Kalau memang Tuhan minta silakan. Ya. Ada lagi kalau kita belajar tentang yang namanya, kamu kenal siapa di sini? Untuk kamu di sini tidak ada yang namanya Ayub. Ada juga, ada Ayub. Ya. Luar biasa dalam penderitaan. Dia punya istri. Dia bilang begini, kau masih percaya kau punya Tuhan? Dia punya anak-anak semua mati, harta bendanya semua habis. Baik ternak, dia lagi sakit sampai luar biasa, tidur di bawah, di dekat yang orang bikin tumpu-tumpu itu, kalau di sini bilang tumpu, ya tidur di situ, di dalam debu. Dan istrinya bilang, kau masih percaya kau punya Allah? Ya, tapi dia bilang apa? Jangan kamu seperti orang bodoh atau gila. Kenapa? Saya tidak. Kamu mau terima yang baik saja, yang jahat tidak. Yang bagusnya saja. Yang saat menderita kamu tidak mau terima. Ya, iman yang luar biasa. Yang ditunjukkan itu menjadi teladan bagi kita. Jadi kalau orang tuamu rajin ibadah terus mereka bilang, Kevin kau pergi sembahyang, pergilah. Kamu kita sudah diajarkan, kita sudah mengajarkan kalian bahwa kalau mau bertumbuh dalam iman kekristenan harus seperti pujian tadi, baca kitab suci, doa, ya belajar firman Tuhan itu yang penting. Nah, teladan apa yang harus? Teladan yang ditunjukkan oleh Abraham, Nuh, dan Rasul Paulus sudah jelas. Ya, makna daripada pengharapan. Makna daripada pengharapan. Orang beriman pasti punya pengharapan, betul? Berharapnya apa? Ketika kita sakit, contoh, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita sakit, ada tidak dalam hatimu kau berdoa? Kau bilang apa? Tolong sembuhkan saya. Ya, begitu. Kita berharap, kita beriman, tapi kita juga berharap akan kasihnya. Meskipun kasihnya sudah nyata. Dia datang dari surga, menjelma menjadi manusia, korbankan dirinya untuk tebus dosa dan salah kita. Ya, dan di sini harus optimis, yakin. Yang kedua, sumber kekuatan dalam berharapan. Kita bisa mendapatkan kekuatan, arah hidup dengan apa yang kita harapkan daripada Tuhan. Di mana sesuai dengan firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, rancanganku bukanlah rancanganmu. Yang pasti Tuhan rancangan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya. Ya, di sini kan firman Tuhan mendorong untuk apa? Terus maju, makna hidup. Ya, dengan beriman percaya kepada Tuhan, buat hidup kita lebih bermakna dan bermanfaat. Bermakna, terutama bermanfaat. Contohnya, kamu mau dengar-dengaran, taat. Intinya adalah akhirnya kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, tadi yang saya bilang, teladan-teladan dari tokoh-tokoh Alkitab tadi. Teladan-teladan Ayub, Daud, juga jemaat mula-mula. Ya. Pentingkah tidak memiliki harapan? Contohnya, kamu sekolah sekarang sudah kelas 8, tinggal tunggu nanti ujian, ulangan.
penentu naik kelas. Apa yang kamu harapkan? Ketika kamu ulangan. Naik kelas. Kamu ikut Tuhan. Apa yang kamu harapkan daripada Tuhan untuk kamu? Tuhan bisa menolong dan memberkati, bahkan menyatakan janji-janjinya di dalam kehidupanmu. Ya. Ya, baik. Dari beberapa hal yang Pak Guru sudah jelaskan kepada kalian tadi tentang iman dan pengharapan. Mungkin ada yang tanya kan? Kalau tidak ada, jangan Pak Guru sendiri yang berbicara dan juga ya bekerja. Tapi kamu pun bekerja. Tugasnya adalah, tadi kan kita baca kitab Ibrani, no? Terus Roma pasal 15 ayat 13, dengan hati terbuka tuliskan pengertian iman dan pengharapan bagi kamu. Pengertian iman tidak lari daripada apa yang sudah kita belajar. Iman adalah apa? Dasar. Tulis. Ya. Nanti di rumah kamu bisa kerjakannya dengan baik. Lalu pada waktunya nanti kita pertemuan berikut kalian bisa ya. Baik, mari kita tugasnya nanti di rumah. Nanti minggu depan pertemuan berikut kalian kumpul. Kita memuji Tuhan dan kita menutup kegiatan belajar kita di pagi ini. Kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan pujian Bapa, terima kasih. Semua berdiri 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang ada ini. Tuhan sudah anugerahkan kepada kami untuk dapatlah kami belajar. Kami belajar tentang iman dan pengharapan. Kami tahu kami tidak beriman kepada Tuhan yang salah, tapi kami beriman kepada Tuhan yang hidup, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kami terus berharap kepadamu agar Tuhan terus mengajarkan